Lanjut lagi ke soal nomor 46. 46 itu ubah satuan besaran luas berikut. Jadi 100 yang A dulu, 100 cm persegi diubah ke meter persegi. Centimeter ke meter itu naik 2. Karena persegi jadi 2 dikali 2 4. Kita kalikan 2, jadi kita bagi dengan nolnya 4, 10.000. Coret 2 sama dengan 10 pangkat min 2 meter persegi ya. Lalu yang B 0,275 meter persegi kita ubah ke cm persegi. Turun ya, meter ke cm, turun 2. Karena persegi jadi kita kalikan 2 jadi 4. Nolnya kita kalikan dengan 4. Karena turun ya, jadi kita kalikan dengan 4. Maksudnya nolnya 4, jadi 10.000 sama dengan 2750 cm persegi atau 2,75 dikali 10 pangkat 3 ya. Nomor 47, ubah satuan besaran volume berikut. 0,5 km pangkat 3 sama dengan titik-titik cm pangkat 3 M dan km ke cm 1, 2, 3, 4, 5. Berarti turun 5. Karena pangkat 3 kita kalikan 3 jadi 15. Karena turun berarti dikali ya, jadi dikalikan dengan nolnya 15. Berapa tuh? 10 pangkat 15 gitu aja lah ya. Jadi 5 dikali 10 pangkat 14 cm pangkat 3. Ini yang A. Lalu yang B 0,125 mm pangkat 3 sama dengan titik-titik meter pangkat 3. Dia naik 1, 2, 3. Naik berarti dibagi 0,125 dibagi 3 pangkat 3 jadi nolnya ada 9. Langsung aja ya, dikali 10 pangkat min 9. Jadi begini aja udah nggak apa-apa ya hasilnya. Meter kubik. 48. Nyatakan massa bumi sebesar 5,98 dikali 10 pangkat 24 dalam ini kilogram ke dalam satuan gram. Sama dengan 5,98 dikali 10 pangkat 24. 1 kilo itu 1000 berarti dikali 10 pangkat 3. 5,98 dikali, ini nambah ya, 24 tambah 3, 10 pangkat 27. Jangan lupa satuannya gram. 49. Bagaimana cara mengukur berat benda? Yaitu dengan menggunakan neraca pegas. 50. Alat apa saja yang diperlukan untuk mengukur massa jenis sebuah larutan? Yaitu menggunakan hidrometer namanya. 51. Dapatkah kita mengukur massa emas 10 gram dengan menggunakan neraca Dacin? Mengapa? Jawabannya 51 adalah tidak bisa.
Alasannya karena batas ukur neraca Dacin itu terlalu besar, sedangkan emas itu 10 gram. Jadi skala terkecil dari neraca Dacin ini adalah sebesar 1 kilogram. Yang kita mau ukur massa emas itu 10 gram. Jadi tidak bisa ya, karena 10 gram itu di bawahnya 1 kilo. Kalau di atasnya 1 kilo itu bisa, karena ketelitian neraca Dacin dapat mengukur paling ringan 1 kilo, paling berat sampai 500 kg. Jadi kakak ulangin jawabannya. Dapatkah kita mengukur massa emas 10 gram dengan menggunakan neraca Dacin? Adalah tidak bisa, karena batas ukur neraca Dacin itu terlalu besar, yaitu skala terkecil 1 kg. 52. Panjang ikat pinggang adalah 75 cm. Besaran, satuan, dan nilai apa sajakah yang terdapat pada pernyataan tersebut? Panjang ikat pinggang 75 cm. Besarannya adalah panjang, jadi panjang ikat pinggang itu besaran. Lalu 75 adalah nilai, dan cm adalah satuannya. Kemudian kita ganti nomor 53. Diameter sebuah silinder adalah 6 cm. Berarti ini diketahui ya. Kemudian tingginya 15 cm. Berapakah volume silinder? Ditanya volume. Jawab, V sama dengan Pi R kuadrat T. Karena diameter, jadi jari-jarinya diameter dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 cm. 3,14 dikali 3 pangkat 2 dikali T nya 15. 3 pangkat 2 9 kali 15. Langsung aja 9 dikali 15 dikali 3,14. Hasilnya adalah 423,9 cm pangkat 3 karena volume. 54. Pengukuran volume benda padat dengan gelas berpancuran lebih teliti daripada menggunakan gelas ukur. Jelaskan. Jawabannya adalah karena gelas berpancuran itu hanya melihat seberapa air yang tumpah. Jadi air yang tumpah itu sama dengan volume benda. Sedangkan kalau menggunakan gelas ukur, kita tuh harus mengukur dengan teliti. Jadi volume air sebelum dimasukkan benda sama volume air sesudah dimasukkan benda. Nah, itu volumenya dikurangi. Ini V1, V2, jadi volume bendanya sama dengan V2 dikurangi V1. Kalau kita kurang teliti, berarti volume bendanya salah. Gitu ya. Jadi lebih teliti karena kalau gelas berpancuran tuh langsung diketahui volume benda dengan memperhatikan berapa banyak air yang tumpahnya. Lebih sederhana, lebih singkat, tidak ribet seperti menggunakan gelas ukur.
55. Gelas ukur diisi air sampai 50 cm kubik. Kemudian ditambahkan 8 butir kelereng hingga air naik sampai skala 90 cm kubik. Berapa volume setiap butir kelereng? Diketahui volume air sebelum, volume air awal aja ya. Artinya kalau awal ya sebelum dimasukkan benda, 50 cm kubik atau V1. Kita ubah deh biar lebih rapi, lebih cantik. V1 sama dengan 50 cm kubik. Lalu volume air akhir atau V2 sama dengan 90 cm kubik. Ditanya volume setiap butir kelereng. Tanda tanya ini ada yang kurang ya, di bawah dikit. Yang ketiga adalah banyak kelereng sama dengan 8 butir. Jawab, volume kelereng total sama dengan V2 dikurangi V1, yaitu 90 dikurangi 50 sama dengan 40 cm kubik. Kemudian volume tiap kelereng, karena kelerengnya ada 8, volume totalnya 40 cm pangkat 3, kita bagi dengan 8 butir sama dengan 5 cm kubik. Jadi satu butir kelereng itu volumenya 5 cm kubik. Nomor berapa? Nomor 56. Mengapa satuan depa dan langkah tidak digunakan secara internasional? Jelaskan. Karena depa dan langkah merupakan satuan tidak baku, yaitu satuan yang tidak pasti nilainya, dan setiap orang yang melakukan pengukuran akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. 57. Mengapa kegiatan pengukuran berbagai besaran dalam kehidupan sehari-hari menggunakan satuan baku? Alasannya adalah agar mempunyai satuan yang pasti nilainya dan nilainya tidak berubah-ubah walaupun dipakai atau digunakan oleh orang yang berbeda-beda. 58. Denyut nadi manusia setiap menit rata-rata sebanyak 75 kali. Berapakah banyaknya denyut nadi manusia selama 2 jam? Nadi manusia tiap menit 75 kali. Lalu banyak denyut nadi selama 2 jam? Tanda tanya. Jawab, banyak denyut nadi selama 2 jam adalah 2 dikali, 2-nya dapat dari 2 jam ya. 1 jam ada 60 menit. Jadi kita kalikan 60 karena tiap menit ya, bukan tiap detik, dikali 75 kali tiap menitnya. Dengan 120 dikali 75, hasilnya adalah 9000 kali.
satu nomor lagi, 2 nomor lagi gitu ya, sama nomor 59. Seekor burung setiap hari makan 1 ons beras. Berapa kilogram beras yang dimakan burung tersebut selama 20 hari? 1 hari 1 ons. Lalu 20 hari titik-titik kilogram. Jawab. Jadi 20 harinya kita kalikan dengan 1 ons, ketemu 20 ons. Jadi dalam 20 hari itu dia menghabiskan 20 ons beras. Yang ditanya dalam kilogram, kita ubah. 1 kilo itu ada 10 ons. 10 ons. Karena yang ditanya kilogram, ons ke kilo, berarti dia naik. Jadi 20 kita bagi dengan 10 sama dengan 2 kilogram. Jadi dalam 20 hari burung itu menghabiskan 2 kilogram beras. Nomor 60 yang terakhir. Apa yang harus dilakukan jika kamu diminta mengukur luas lembar daun singkong? Jadi yang harus dilakukan adalah menempatkan daun tersebut di atas kertas berpetak. Kemudian mengukur jumlah petak yang luasnya setengah sampai 1 bagian luas petak. Jika kurang dari setengah bagian luas petak, tidak perlu dihitung. Jadi ilustrasinya seperti ini. Karena daun singkong menjari, bingung lah ya, kita gambar yang sederhana aja daunnya. Yang menutupi setengah sampai 1 bagian luas petak, seperti yang ini nih, ini kan lebih dari setengah, yang ini juga lebih dari setengah, malah ini juga lebih dari setengah ya, sampai 1 atau menutupi semua nih, semua bagian luas petak itu kita hitung sebagai nilainya 1. Nah, apabila kurang dari setengah bagian luas petak, dia menutupi kurang dari setengah bagian luas petak, tidak perlu dihitung. Seperti ini kan kurang dari setengah, tidak perlu dihitung. Ini juga kurang setengah, tidak perlu dihitung. Ya. Jadi jawabannya kita ulangi. Yang harus dilakukan adalah menempatkan daun tersebut di atas kertas berpetak. Kemudian menghitung jumlah petak yang luasnya setengah sampai 1 bagian luas petak. Jika kurang dari setengah bagian luas petak, maka tidak perlu dihitung. Oke, IPA mandirinya untuk bab 1, baik pilihan ganda maupun esai, sudah semua kita kerjakan. Untuk adik-adik yang merasa terbantu, seperti biasa jangan lupa atau jangan pelit-pelit meninggalkan like-nya, di-share, dikasih tahu kepada semua teman-temannya sebanyak-banyaknya supaya banyak yang nonton video kakak. Dan juga jangan lupa di subscribe. Nah, saran kakak yang terakhir untuk mempermudah adik-adik dalam belajar, bisa langsung dicari di playlistnya. Di situ banyak keterangannya ya, baik IPA maupun MTK mandirinya. Jadi tidak perlu mencari nomor 1, nomor 2, lanjutannya mana. Kalau di playlist sudah terurut ya. Kita akan ketemu lagi membahas bab 2 mandirinya mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa.